Terima kasih masih mendengarkan penjelasan kami. Kali ini kami akan menjelaskan subbab terakhir dari tema kami, yaitu terkait pembangunan hukum dalam perspektif ketertiban sosial. Saya pertama-tama akan menjelaskan tentang 3 komponen kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jadi, ada 3 komponen yang saling berkaitan yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, social order. Social order terbentuk apabila aturan-aturan sosial yang berlaku dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat. Nah, timbul pertanyaan, apa sih taat atau patuh hukum itu? Jadi, taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan tentang adanya hak, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur atau tertib. Namun, kepatuhan hukum atau ketaatan terhadap hukum tersebut merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yakni kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini yaitu persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut dapat sesuai dengan hukum yang berlaku ataupun hukum yang tidak sesuai, yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat. Nah, memangnya bagaimana sih persepsi masyarakat dapat berpengaruh terhadap hukum? Nah, ini terkait dengan keberlakuan hukum, di mana setidaknya ada 3 jenis keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan empiris, normatif, dan evaluatif. Keberlakuan empiris menunjukkan bahwasannya hukum yang dibuat memang secara empiris atau nyata dibutuhkan di masyarakat. Kemudian keberlakuan tersebut juga norma-norma yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Nah, selanjutnya evaluatif. Ketika norma tersebut telah diberlakukan, dapat juga dilakukan evaluasi secara berkesinambungan untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang tepat atau sudah ketinggalan zaman. Keberlakuan evaluatif ini bisa juga disebut dengan pembaruan hukum atau pembangunan hukum. Nah, perencanaan pembangunan hukum nasional diharapkan akan mampu mewujudkan adanya keberlakuan hukum yang bersifat komprehensif. Dalam arti semua elemen-elemen hukumnya yang tadi telah disebutkan dapat secara sistematis saling kait-mengkait dan saling mendukung satu sama lain. Elemen-elemen yang saya maksudkan tadi, menurut teori Friedman, itu ada 3 unsur. Yang pertama legal substance, yang kedua legal structure, dan yang ketiga legal culture. Nah, Friedman menjelaskan bahwasanya substance sebagai produk yang menghasilkan, jadi hukum yang dihasilkan itu. Nah, structure adalah mesin yang menghasilkan atau si pembuat hukum. Nah, kemudian legal culture, yaitu orang-orang yang menjalankan mesin tersebut atau masyarakat. Di sini konteksnya masyarakat yang menjalankan atau mematuhi peraturan tersebut. Nah, orang-orang tersebutlah yang mengetahui kapan mesin harus dihidupkan dan kapan harus dimatikan serta produk apa yang harus dihasilkan. Ini saling terkait kan? Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait konsep budaya hukum. Konsep budaya hukum adalah salah satu komponen dari sistem hukum yang mulai diperkenalkan pada tahun 60-an oleh Lawrence Friedman juga, di mana menurut Lawrence Friedman, budaya hukum adalah pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Ini tentu berkaitan dengan derajat integritas masyarakat terhadap sistem hukum terkait. Hal ini dapat diamati melalui pengetahuan, kepercayaan penerimaan, kesadaran, dan kepentingan mereka terhadap hukum itu. Konsep budaya hukum tersebut kemudian digunakan oleh Lev dalam tulisannya yang berjudul Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia. Budaya hukum sebagai salah satu unsur sistem hukum memiliki peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum
karena berkenaan dengan persepsi, nilai-nilai, ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dengan berperannya budaya hukum, dalam pembangunan hukum diharapkan hukum yang terbentuk akan berlaku efektif, karena sesuai dengan persepsi masyarakat yang bersangkutan. Tanpa unsur kultural yang berfungsi sebagai dasar pembenar moral bagi berlakunya setiap hukum nasional yang formal, tidaklah hukum tersebut dapat memperoleh signifikasi sosialnya yang real. Yang dimaksud unsur kultural di sini adalah apa dasar atau landasan hukum dibuat. Kemudian apakah hukum tersebut dibuat benar-benar atas dasar kebutuhan di masyarakat. Nah, setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang konsep budaya hukum sebagai salah satu sistem komponen dari sistem hukum, maka di sini akan dilanjutkan dengan pembangunan hukum yang diwujudkan dalam budaya hukum atau cultural law ini diarahkan untuk apa? Yang pertama, untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kolektif. Yang kedua, membangun kesadaran untuk membangun kekuatan agar mampu mengapresiasikan diri. Dan yang ketiga, membangun kesadaran hukum atas dasar ikatan kewajiban bersama. Yang keempat, kaitannya dengan kesejahteraan atau ekonomi. Prinsip keadilan harus fairness, yang mana fairness ini ditentukan melalui konsensus. Dan yang terakhir, kaitannya dengan kekuasaan atau politik. Jadi kan sistem pemerintahan atau kekuasaan Indonesia ini kan demokrasi ya. Nah, demokrasinya itu bukan demokrasi yang sebebas-bebasnya, namun demokrasi yang mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan kesadaran hukum. Nah, kemudian sebenarnya itu ada, menurut Surjono Sukanto itu ada beberapa indikator kesadaran hukum. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum, yang artinya di sini masyarakat telah disosialisasi tentang hukum yang akan berlaku atau hukum yang telah berlaku. Jadi ada sosialisasi untuk sehingga masyarakat itu dapat mengetahui hukum yang berlaku, kemudian dia bisa menjalankannya. Jadi agar masyarakat itu tidak sekonyong-konyong melakukan penyimpangan atas dasar ketidaktahuan. Nah, indikator selanjutnya itu pemahaman hukum. Pemahaman ini satu tingkat di atas pengetahuan hukum. Jadi orang itu tahu, belum tentu ia paham. Nah, kalau orang itu paham, pasti ia tahu. Nah, yang dimaksud pemahaman hukum di sini itu bukan sekedar ia tahu ada hukum, bukan sekedar ia tahu ada norma di sekitarnya, namun ia juga paham untuk apa hukum itu ada. Hukum itu sebenarnya dibuat atas dasar apa sih? Kenapa kita harus mematuhi hukum itu? Hukum yang ada di sekitarnya itu. Nah, ketika ia sudah paham, kemudian indikator selanjutnya itu sikap hukum. Jadi, suatu individu di masyarakat itu kemudian setelah ia paham, ia timbul rasa untuk bersikap hukum. Apa sih sikap hukum ini? Jadi yang dimaksud sikap hukum itu, ia menjadi kritis atau ia menilai hukum itu. Jadi apakah hukum yang di masyarakat ini yang sudah berlaku itu sudah betul-betul hukum yang sebaik-baiknya, apakah benar-benar hukum yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat atau tidak gitu. Nah, setelah ia melakukan penilaian, kemudian mendapatkan kesimpulan dari penilaian hukum tersebut, kemudian ia akan selanjutnya ia pasti akan melakukan perilaku sebagaimana hukum. Jadi dalam kesehariannya ia akan berlaku sesuai dengan hukum itu, sesuai dengan aturan. Nah, slide terakhir, ini kesimpulannya. Jadi dengan munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, baik berupa ketaatan terhadap permasalahan terhadap hukum maupun partisipasinya terhadap masalah hukum yang ada, maka dengan sendirinya akan membangun hukum yang lebih baik. Dan kemudian hukum itu pun akan perlahan-lahan mengevaluasi dirinya, mengikuti perkembangan masyarakat atau dinamika masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, yaitu bisa didapat melalui aspirasi,
dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga tercapailah tujuan hukum, yaitu ketertiban sosial yang efektif. Sekian penjelasan dari kami kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi yang telah kami jabarkan dapat menambah wawasan pendengar sekalian. Terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.